Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ke-1 untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran ke-1 di subtema 3 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang menemukan gagasan utama pada teks eksplanasi dan materi IPA KD 3.6 tentang benda konduktor dan isolator. Anak-anak, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan pengorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Berikut ini adalah peralatan yang terbuat dari bahan konduktor. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Berikut ini adalah peralatan yang terbuat dari bahan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar berikut ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kemanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Menemukan gagasan utama pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, atau budaya. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau penutup. Teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram memudahkan dalam memahami suatu hal dengan menggunakan kata kunci. Diagram dapat dibuat dengan mencari pikiran pokok tiap-tiap paragraf. Anak-anak, berikut ini adalah contoh diagram dari suatu teks eksplanasi tentang bahan konduktor dan isolator. Nah anak-anak, itulah pembelajaran ke-1 di subtema 3. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.